Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, dalam presentasi kali ini, kita dari kelompok 5 akan memaparkan, menjelaskan dari soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Suryani. Ada ketua kelompok Eben Hajar, lalu ada saya wakil ketua kelompoknya, dan anggotanya ada Catur Prayuda dan Siregar Firmansyah dan Hafiz Yoga. Lalu kita lanjut untuk nomor 1. Nomor 1 yaitu tentang turunan, di mana soalnya yaitu Y sama dengan sin minus sin min pangkat 1 pangkat min 1 kostan 2x plus 1 tutup kurung kuadrat, di mana sin min 1x sama dengan aksin. Di sini kita akan ubah dulu sinnya menjadi aksin. Nah, ini tampilan yang sudah kita ubah. Lalu langkah yang berikutnya itu kita turunkan eh, angka yang di luar, yaitu pangkatnya pangkat 2 menjadi 2 aksin cos tan 2x plus 1 tutup kurung dy per dx aksin cos tan 2x plus 1. Selanjutnya kita turunkan si aksinnya. Jadi d per dx aksin x sama dengan 1 per akar 1 minus x kuadrat. Nah, jadi seperti ini, yaitu 1 per 1 akar 1 minus cos tan 2x plus 1 kuadrat dikali minus sin tan 2x plus 1 d per dx tan 2x plus 1. Selanjutnya kita akan cari d per dx-nya dari si tan, di mana d per dx cos x sama dengan min sin x. Lalu d per dx tan x sama dengan sek 2. Jadi turunan dari tan adalah sek kuadrat x. Lanjut. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi 1 per akar 1 minus cos tan 2x plus 1 kuadrat dikali sin tan 2x plus 1 menjadi sek 2x plus 1 dikali 2. Selanjutnya, lalu kita masuk proses simplifikasi. Kita gabungkan di luar akar, yaitu minus sin tan 2x plus 1 dikali sek kuadrat 2x plus 1 dikali 2 per 1 minus akar 1 minus cos tan 2x plus 1 kuadrat. Lalu kita masuk rumus trigonometri. Nah, seperti ini, yaitu 1 sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos 2X sama dengan sin kuadrat X. Nah, lalu sudah ini kita hilangkan saja akar dan pangkatnya menjadi min sek 2x plus 1 sin buka kurung tan 2x plus 1 kali 2 per sin tan 2x plus 1. Itu kan sudah sama, lalu kita coret aja. Nah, lalu kita bisa gabungkan dari 2 aksin cos tan 2x plus 1 dikali minus 2 sek kuadrat 2x plus 1. Hasilnya menjadi minus 4 sek kuadrat 2x plus 1 aksin cos tan 2x plus 1. Lalu nomor 2 akan dijelaskan oleh Firmansyah. Ya baik, perkenalkan nama saya Firmansyah, akan menjelaskan nomor 2. Terima kasih Bapak Dwi. 2. dy per dx dari y sama dengan buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung per ln buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung. Ya, dengan pakai rumus A kuadrat B dikurang A kuadrat B sama dengan C kuadrat B ln buka kurung A tutup kurung. Dan kita masukkan rumusnya dy per dx per ln kuadrat ln buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung dikali ln
buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung. Lanjut. Kita akan memakai rumus DF buka kurung len tutup kurung per DX sama dengan DEF per DU dikali DU per DX. F sama dengan F sama dengan E kuadrat len sama U sama dengan len buka kurung 4x dikurang 2 dikali len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung sama dengan D per DU buka kurung E per len E per U tutup kurung D per DX buka kurung len buka kurung lagi 4x dikurang 2 tutup kurung len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung. Lanjut. Dan kita masukkan jadi pangkat len buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung buka kurung 2 len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung per 2x kurang 1 ditambah 2 len tutup kurung 4x dikurang 2 tutup kurung per 2x dikurang 3 tutup kurung. Dan selanjutnya kita akan memakai rumus buka kurung F kali G tutup kurung sama dengan F kali G ditambah F dikali G. F sama dengan len buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung dan G sama dengan len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung itu menjadi buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung per len buka kurung 2x dikurang 3 tutup kurung dikali buka kurung 2 len buka kurung 2 len buka kurung lagi 2x dikurang 3 tutup kurung per 2x dikurang 1 ditambah 2 len buka kurung 4x dikurang 2 tutup kurung per 2x kurang 3. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan-rekan. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dani Siregar. Di sini nomor 3, kita akan menentukan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, maka harus mencari turunan kedua. Untuk soalnya di sini ada Y sama dengan len, kurung buka X plus 2, kurung tutup per X plus 2. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan PPT ya. Di sini ada F per G sama dengan F kuadrat kali G min G kuadrat kali F per G pangkat 2. Di sini juga ada D per DX len X sama dengan 1X. Nah, di sini ada, jadi hasilnya di sini kita akan mengetahui X plus 2 dikali 1 per X plus 2 min 1 dikali len X plus 2 per X plus 2 pangkat 2. Nah, di bawahnya ada 1 min len X plus 2, X plus 2 kuadrat 2. Di sini ada, kita kalikan X plus 2 per X plus 2. Hasilnya di bawahnya ada kurung buka min 1 per X plus 2, kurung tutup, X plus 2 kuadrat 2 min 2 X plus 2, 1 min len X plus 2 per X plus 2 kuadrat 2, kurung buka kuadrat 2.
Boleh di next ya. Di bawahnya ada min buka kurung X plus 2 kurung tutup, min 2 kurung buka X plus 2 kurung buka 1 min ln kurung buka X plus 2 kurung tutup per X plus 2 pangkat 4. Di bawahnya ada min X plus 2, min 2X plus 2, min ln X plus 2, min 1, plus 1, per X plus 2 pangkat 4. Di bawahnya juga ada min 1, min 2, kurung buka min ln X plus 2 plus 1 kurung tutup per X plus 2 pangkat 3. Jadi di sini kita akan menemukan hasil dari turunan keduanya. Dari min 1 plus 2 ln X plus 2 min 2 per X plus 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 2 ln X plus 2 min 3 per X plus 2 pangkat 3. Nilai maksimum atau minimal lokalnya. Kita akan mencari nilai maksimum atau minimal lokalnya ya. Y sama dengan 0. Di sini ada 2 ln X plus 2 min 3 per X plus 2 pangkat 3 sama dengan 0. 2 ln X plus 2 min 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 ln X plus 2 sama dengan 3. 2 diturunin ke bawah jadi ln X plus 2, 3 per 2. Di sini ada X plus 2 sama dengan E pangkat 3 per 2. Nah, di sini kita akan menggunakan penyelesaian trigonometri, yaitu X sama dengan E, 3 per 2 sama min 2. Jadi hasilnya adalah E sama dengan 2,71881 sekian. Dalam hal ini, maka X itu positif. Maka X sama dengan E 3 per 2 min 2 adalah minimum lokal karena nilai turunannya keduanya positif. Baik, untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Hafiz Yoga Pratama. Saya akan menjelaskan nomor 4. Integral dari pi per 2, pi per 6, 1 per akar dari tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta dikali d theta. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya menggunakan sifat trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Selesai. Ya, lalu kita cari penyebutnya, yaitu akar kuadrat tan kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan akar sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, lalu sin kuadrat theta 1 kurang sin kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Di bawahnya lagi akar dari sin kuadrat theta per 1 dikurang sin kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta 1 kurang sin kuadrat theta, dan hasilnya sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta, lalu kita masukkan saja, yaitu integral 1 per 2 pi 1 per 6 pi 1 per sin kuadrat theta per cos kuadrat theta kali d theta. Di bawahnya lagi cos kuadrat theta dikali 1 dibagi sin kuadrat theta dikali d theta, misal u sin theta sama dengan cos theta 1 per cos theta du dibagi u kuadrat sama dengan integral 1 per 2 pi 1 per 6 pi 1 per u kuadrat du sama dengan minus 1 per u 1 per 2 pi 1 per 6 pi sama dengan minus 1 sin kuadrat theta 1 per 2 pi 1 per 6 pi. Lalu kita cari derajatnya, yaitu minus cosec 90 derajat, yaitu dari 1/6 dan pi-nya 180, jadi cosec
koseknya 90 derajat dikurang minus kosek 30 derajat, yaitu dari 1/2 pi, yaitu pi-nya 180 sama dengan 30, dan sama hasilnya minus 1 dikurang dikurang 2, yaitu 1. Sekian dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya Catur Prayuda akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini yaitu integral akar X kuadrat kurang 4 per 2X dikali DX. Nah, 2X-nya itu dipindah jadi 1/2 integral akar X kuadrat kurang 4 per X dikali sama DX. Nah, X-nya itu kita misalkan kembali lagi ke rumus yang integral berbentuk suku-suku. Nah, di baris ketiga kita bisa lihat untuk rumusnya bisa disamakan saja. Nah, X dimisalkan sama dengan 2 sekan theta. Nah, untuk dx-nya diubah juga jadi dx sama dengan 2 sekan theta tan theta d theta. Nah, untuk hasilnya jadi 1/2 integral akar 2 sekan theta kuadrat dikurang 4 per 2 sekan theta dikali 2 sekan theta tan theta dikali dengan d theta. Nah, untuk 2 sekan theta dicoret saja, maka hasilnya jadi 1/2 akar 2 sekan theta kuadrat kurang 4 dikali dengan tan theta kali d theta. Maka hasilnya 1/2 akar 4 sekan kuadrat theta dikurang 4 dikali tan theta dikali d theta. Selanjutnya 1/2 akar 2 kuadrat sekan kuadrat theta dikurang 1 dikali tan theta dikali d theta. Maka hasilnya 1/2 dikali 2 integral akar tan kuadrat theta ditambah 1 dikurang 1 dikali tan theta dikali d theta. Selanjutnya integral tan kuadrat theta dikali tan theta dikali d theta. Nah, untuk tan theta yang kuadrat dikeluarin akarnya, maka tan theta dikali tan theta dikali d theta hasilnya jadi tan kuadrat theta dikali d theta. Setelah itu maka hasilnya akan dapat min 1 ditambah sekan kuadrat theta dikali d theta. Berikutnya hasilnya jadi dapat min 1 d theta plus integral sekan kuadrat theta dikali d theta. Maka hasilnya min theta ditambah tan theta ditambah C. Sama dengan min dalam kurung. Oh ya, untuk min theta ditambah tan theta plus C itu kembali lagi ke rumus yang di samping ini, maka hasilnya jadi min dalam kurung arc sekan 1/2x plus tan dalam kurung arc sekan 1/2x ditambah C. Maka untuk hasil akhirnya yaitu min arc sekan 1/2x ditambah 1/2 akar x kuadrat kurang 4 ditambah C. Oke, sekian dari saya. Untuk nomor 6 akan dilanjutkan oleh Eben. Terima kasih. Terima kasih Bang Yuda. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 6. Jadi untuk nomor 6 ini soalnya hitungannya daerah yang dibatasin oleh Y sama dengan 0 dan X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y plus 2. Jadi di sini kita hanya perlu cari koordinat yang dimana mereka saling ketemu. Setelah sudah cek koordinat yang sudah saling ketemu, baru kita bisa cari luasnya. Nah, di sini saya akan memakai Y sama dengan semua. Jadi kita akan mengubah Y sama dengan semua. Di sini ada Y kuadrat sama dengan X. Kita mulai dari bagi yang nggak tahu, X sama dengan Y kuadrat ini kurva. Kalau misalkan ini garis, terus Y sama dengan 0 itu adalah
semua garis yang ada di yang Y-nya ada di 0. Itu semua garis ini Y. Pokoknya semua garis yang ada di Y 0. Itu saja. Lanjut. Berarti di sini kan kita bilangnya Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X, lalu kita semua akarkan, lalu Y sama dengan plus min akar X, di mana Y itu sama dengan akar X atau Y sama dengan min akar X. Nah, di sini X sama dengan Y plus 2, kita ubahkan lagi menjadi Y sama dengan ya, Y sama dengan X min 2, sehingga kalau kita cari di mana titik mereka ketemu, yang pertama, akar X sama dengan X min 2, X sama dengan dalam kurung X min 2 kuadrat, lalu ini kita kalikan, X sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, X-nya dipindahkan, lalu menjadi min, lalu X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi X min 1 dan X min 4, di mana X sama dengan, berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Di sini jawabannya hanya bisa 1, tapi kita pakai cara pembuktian saja. Caranya gampang, kita hanya perlu masukkan X sama dengannya itu ke pernyataan awal. Di sini, ya. Jadi kita masukin, di sini X sama dengan 1, kita masukin akar X 1 sama dengan 1 min 2. 1 sama dengan min 1, ini udah pasti salah. Kalau yang satu lagi di bagian kanan, kita masukkan X sama dengannya 4, di mana akar 4 sama dengan 4 min 2, 2 sama dengan 2, ini sudah betul ya. Jadi mereka ketemu di titik 4 dan 2. Kalau kita lihat di sini, berarti di titik 42, di sini ya, 42. Lalu, yang kedua ini, di sini kita lihat titik puncaknya itu, kalau misalkan nih kita mau cari nih X sama dengan 0, untuk Y sama dengan X itu sama akar 0, dan Y sama dengan min akar X-nya itu juga 0, maka di sini bisa dikatakan kalau misalkan 0,0 itu adalah titik puncaknya. Gitu. Lalu, karena kalau kita masukkan X-nya, dua-duanya 0 ya. Ben, dipercepat, Ben. Terus, di sini jika kita berpotongan sumbu min Y-nya, ini buat cari titik potong untuk yang garisnya, kita pakai yang ini, X sama dengan Y plus 2, kita coba, kalau misalnya 0, berarti sama dengan Y plus 2, Y sama dengan min 2, maka titik potongnya di 0, min 2. Kalau misalnya di sini sumbu X berpotongan sumbu X, maka X-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya 2. Kita lanjut. Jadi kita udah cari yang ini, kita mau cari yang ini. Min X sama dengan X min 2, X sama dengan X min 2 kuadrat, X sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0, X min 1 dan X min 4 sama dengan 0. Di sini kita bisa bilang X sama dengan 1 atau X sama dengan 4 ya. Terus kita pakai cara pembuktiannya lagi menggunakan masukin aja ke pernyataan pertama, min X sama dengan X min 2, kalau gitu min 1 akar 1 sama dengan 1 min 2, min 1 sama dengan min 1, ini udah betul. Ini udah apa? Ya, bisa dilihat di sini juga udah min akar 4 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2, itu udah salah ya. Jadi ini sini udah ketemu di sini ya, untuk ketemunya. Jadi tadi titik puncaknya di sini, ini kurva, udah ketemu 3 titik. Nah, ini yang titik terakhir, Y tadi kan sama dengan 0 ya. Berarti ada 3 garis, ada garisnya ini, biru sini, ini. Nah, di sini karena ini ada garis di tengah-tengah, maka bisa dibilang kalau ini tidak ada jawabannya. Karena tidak ada yang membatasi sih kalau misalkan dilihat dari gambarnya. Kalau misalkan ini Y sama dengan 0-nya itu hilang, maka bisa dicari si luas yang dibatasi ini, berarti ini dalam luasnya itu yang ada di dalam ini. Tapi karena ada yang membatasinya itu Y sama dengan 0 di sini,
maka tidak ada jawabannya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah cukup ya, Ben? Ya udah. Oke, terima kasih semuanya. Semoga jawaban kita ada yang benar. Bila ada yang salah, mohon diperbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.